Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Hari ini teman-teman Uda Nazar memasuki episode pertama Uda Nazar menjawab. Nah, pada kali ini Uda Nazar akan menjawab beberapa pertanyaan yang Uda Nazar pilih, dan itu mungkin tidak diperlukan penjelasan yang secara detail ataupun tidak perlu Uda Nazar buatkan video panjangnya. Nah, ini 10 pertanyaan yang Uda Nazar pilih ini dari subscriber yang bertanya di kolom komentar ya. Hanya saja namanya tidak akan Uda Nazar publikasikan karena kita nggak tahu apakah yang bertanya ini bersedia atau tidak namanya disebutkan di display ya sini ya. Oke. Apa arti kode pada oli mesin misalnya 10W40? Nah, ini juga pernah udah jelaskan di video sebelumnya ya. 10W40 itu 10W-nya itu dia menunjukkan kondisi kekentalan, nilai kekentalan oli pada saat dia suhu terendahnya, dan 40 adalah nilai kekentalan oli pada saat suhu tertingginya. Nah, dari mana teman-teman bisa mengetahui berapa suhu terendah dan berapa suhu tertingginya? Itu teman-teman harus mencari di referensi, bisa di Google, di internet dan segala macamnya. Misalnya begini, 10W40. Nah, 10W-nya itu suhu terendahnya adalah minus 30 derajat Celcius dan suhu tertingginya adalah 130 derajat Celcius. Nah, untuk suhu terendah dan suhu tertinggi ini itu tergantung dari grade oli tersebut. Misalnya 10W40 akan berbeda dengan 5W30 akan berbeda juga dengan 20W50. Nah, itu ada referensinya tersendiri. Oli mesin apa yang cocok untuk mobil saya? Nah, kalau pertanyaan ini Uda Nazar selalu menjawab ikuti rekomendasi dari dealer ya. Misalnya dealer itu mengatakan ini oli mesinnya itu 1040, maka teman-teman wajib melakukan penggantian oli dengan kekentalan 1040. Walaupun mereknya berbeda-beda, itu tergantung keinginan ataupun teman-teman ada uang atau tidak. Misalnya ya, merek A kualitasnya lebih bagus dari merek B, teman-teman ingin membeli merek B dengan kekentalan yang sama, itu tidak masalah. Berapa lama oli mesin harus diganti? Ini juga Uda Nazar selalu mengatakan lebih bagusnya ikuti interval dari yang telah dianjurkan oleh dealer. Misalnya 10.000 km ya teman-teman harus menggantinya di 10.000 km. Kecuali jika teman-teman pernah mendengar nih referensi lain, misalnya gini, jika mobil itu sering berjalan atau sering beroperasional, lebih baik cepat menggantikan oli misalnya di 5.000 km. Dan kalau mobil tersebut jarang dipakai dan segala macamnya di 10.000 km, apakah itu benar? Itu benar dan bisa juga diikuti. Jadi tergantung teman-teman mau memakai referensi yang mana. Apa ciri-ciri oli mesin yang harus diganti? Itu bisa terjadi di mesin kita itu kalau kita lihat dia olinya itu sudah menghitam ataupun berubah warna, yang tadinya bening dan segala macam, dia ketika kita pagi-pagi ngecek ya di lipstiknya itu ternyata udah terlalu hitam mungkin, ataupun ada warna lain, ataupun tadinya ini kental kok ternyata udah encer, atau tiba-tiba loh kok ini warnanya tuh udah kayak susu gitu. Nah, itu teman-teman wajib mengganti oli tersebut, dan dengan catatan ketika warnanya itu sudah seperti air susu, itu teman-teman harus pengecekan lebih lanjut lagi karena bisa diprediksi ada kesalahan dan kerusakan lainnya ya. Apakah perlu melakukan flushing pada oli mesin? Kalau Uda Nazar mengatakan tidak selalu, tetapi ada yang mengatakan setiap penggantian oli harus di flushing dengan segala macam ilmunya. Itu boleh juga diikuti ya, karena lain mekanik, lain pengalaman, dan lain apa yang dikerjakannya. Yang penting kita harus menjaga dari kesehatan mesin mobil kita. Berapa biaya ganti oli mesin mobil? Nah, kalau untuk biaya ini bervariasi ya teman-teman ya. Itu tergantung jenis olinya, kemudian mobilnya apa, kemudian bengkelnya, dan kemudian daerahnya. Misalnya daerah Uda Nazar ini kan di Kepulauan Riau ya, mungkin berbeda dengan di Jakarta atau mungkin bahkan
berbeda di teman-teman kita di wilayah Indonesia Timur. Nah, itu sangat jauh berbeda ya teman-temannya. Nah, tapi kalau biasanya standarnya itu ya tidak lebih dari, anggap aja 200 sampai 500, dengan catatan mobilnya bukan mobil yang Sultan ya. Kadang kalau mobil Sultan ini sekali ganti oli, untuk olinya aja itu bisa 500.000, bisa 800.000, belum biaya penggantian olinya. Apakah boleh mengganti oli mesin sendiri? Jawaban Uda Nazar, boleh-boleh saja, tetapi dengan catatan teman-teman itu sudah mengerti caranya dan sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika penggantian oli. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak tahu ataupun masih ingin belajar, lebih baik ganti ke bengkel yang sudah ahlinya. Apa akibatnya jika oli mesin tidak diganti secara rutin? Nah, ini lumayan menarik ya pertanyaannya, karena ada yang mengatakan, untuk apa ganti oli gitu? Saya udah setahun nggak pernah ganti oli, aman-aman aja gitu ya, katanya begitu ya. Ya udah, Nazar nggak tahu ini dia dapat ilmu dari mana atau memang dia sayang sama uangnya, nggak tahu lah. Nah, kalau udah Nazar selalu mengganti oli secara periode. Kenapa? Karena kita menjaga mesin itu tidak cepat rusak, kemudian kita menjaga performa dari mesin itu, dan bisa juga pengaruh ke bahan bakar serta emisi gas buangnya nanti ya, kalau misalnya kita tidak mengganti oli secara teratur. Pertanyaan terakhir, di mana tempat membeli oli mesin yang berkualitas? Nah, ini memang agak susah udah Nazar menjawabnya ya, karena memang banyak sekali kasus-kasus itu mereka itu membeli oli palsu ya, oli yang sudah dicuci, kemudian didaur ulang, kemudian itu dijual lagi. Nah, itu memang kita harus hati-hati ya. Nah, kalau udah Nazar menyarankan sih yang paling aman tuh kita kan belinya di dealer ya, di dealer mobil tersebut kita beli olinya. Nah, kalau memang tidak ada kita harus mencari referensi toko ataupun bengkel-bengkel yang memang sudah terpercaya di daerah teman-teman. Jadi kita nggak usah tergiur ya. Kadang kita melihat olinya di bawah harga rata-rata, bisa 50%, kadang bisa 70% harganya itu. Nah, itu teman-teman udah Nazar jangan terlalu tergiur ya, apalagi mohon maaf nih, dibeli di toko-toko online ya, kan ada tuh oli murah segala macam. Nah, bukannya udah Nazar melarang membeli di situ, tidak, tapi ya lebih baik hati-hati daripada nanti ketika teman-teman beli akibatnya bermasalah di mesin mobil teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dulu episode pertama. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ada di kolom. Jika tidak perlu udah Nazar jawab secara panjang, udah Nazar akan menjawabnya seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.